Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngeteh, ngebahas tentang hukum. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Amin. Bertemu lagi dengan saya Nova Bagaskoro untuk menyampaikan informasi terkait dengan permasalahan hukum di channel Adifajos. Kali ini kita akan membahas tentang haruskah gugatan sengketa dengan pemerintah ke PT UN. Untuk itu kita simak potongan video terkait PT UN berikut ini. Selasa siang 3 Mei 2016, Hakim PT UN Jambi M. Iqbar Andi Endang bersama dua hakim anggota memulai sidang dengan membacakan gugatan terhadap Kepala Kantor BPN Muaro Jambi. Kuasa hukum penggugat, Ujang Saleh, meminta Hakim PT UN Jambi membatalkan semua sertifikat milik Dasril sekeluarga. Untuk itu kita bahas bersama narasumber, Bapak Joko. Terlepas saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung acara Ngeteh dengan komen, share, and subscribe. Selanjutnya kepada Bapak Joko kami persilahkan untuk memberikan penjelasan. Kepada Bapak Joko kami persilahkan. Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, alhamdulillah kami sebelum puasa Ramadan sempat berolahraga dan ketemu dengan sobat lama dan masih sangat akrab sampai dengan saat ini. Alhamdulillah juga di bulan Ramadan kami ada perkara pendampingan di Polres Sukoharjo. Nah, kali ini kita akan membahas suatu tema yang lumayan teoritis terkait peradilan mana bila ada sengketa antara pemerintah dengan warga atau masyarakat, atau juga antara pemerintah dengan ASN-nya, aparatur sipil negara. Contoh sengketa antara warga dengan pemerintah misalnya apa saja? Penggusuran, AB-nya atas upaya pencegahan banjir, lubang jalan atau fasilitas umum, sehingga mengakibatkan ada pengendara yang meninggal dunia. Atau apa saja, bansos tidak merata, penerbitan izin perusahaan oleh Pemda yang berakibat kerusakan lingkungan, penetapan kerugian negara oleh institusi Pemda, penerbitan sertifikat tanah oleh kantor ATR BPN. Kemudian, contoh sengketa pemerintah dengan ASN-nya misalnya pencopotan jabatan kepala desa, atau kepala sekolah, atau kepala dinas, dan yang lain-lain. Kita selanjutnya juga akan membuat atau memberikan teori pada sengketa yang terkait dengan perbuatan melawan hukum. Sengketa yang kami maksud terkait dengan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Nah, unsurnya apa saja untuk bisa itu disimpulkan adanya perbuatan melawan hukum? Yang pertama tentunya yaitu adanya perbuatan. Kedua, perbuatan itu melawan hukum. Yang ketiga, adanya kerugian. 4, adanya kesalahan. 5, adanya hubungan sebab akibat atau kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Terkait dengan perbuatan melawan hukum atau on rahmati dats maupun perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau on rahmati over hajdat diatur dalam ketentuan atau dasar hukum yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut. Perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan PMH oleh penguasa hanya terletak oleh subjeknya. Bila dalam perbuatan melawan hukum biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan perbuatan melawan hukum oleh petugas harus dilakukan oleh penguasa. Lalu siapa yang dimaksud atau yang dikategorikan dengan penguasa? Ujang Abdullah saat menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
pernah menulis sebuah makalah yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Dalam makalah tersebut dijelaskan antara lain bahwa pengertian penguasa tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah presiden, akan tetapi termasuk juga badan atau pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan. Terima kasih atas penjelasan awalnya. Nah, mohon dijelaskan kepada Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum terkait untuk materi pokoknya, yaitu haruskah gugatan PMH pemerintah ke PT UN? Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, dalam pasal 2 ayat 1 Perma nomor 2 tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Sejak Perma nomor 2 tahun 2019 berlaku, perkara unrehmatic overcharge yang sudah diajukan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa, maka dilimpahkan ke pengadilan tata usaha negara. Sedangkan perkara yang sudah diperiksa di pengadilan negeri, maka harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili. Bagaimana contoh konkretnya? Misalnya saja ada jalan berlubang mengakibatkan pengendara terjerembab, kemudian meninggal dunia, atau mengakibatkan kecelakaan. Maka kalau mengajukan gugatan tentunya adalah ke PT UN. Atau misalnya ada seorang kepala dinas yang dicopot dari jabatannya oleh atasannya, maka itu pintunya gugatannya adalah melalui gugatan PT UN. Dan ini masih di bulan Ramadan. Buat penonton Ngeteh, kami keluarga besar Adi Bajos ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian penjelasan dari Bapak Joko. Bila belum jelas dapat mendatangi ke kantor kami di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 74 Solo. Sebelum kami tutup, saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Sengketa yang diselesaikan lewat jalur hukum akan ada kepastian dan keadilan. Nova Bagaskoro, 6 April 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.